Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Pemirsa, ketemu lagi bersama saya Iwan Tubi Milioner dan juga Mas Setiawan Tiadatara. Tentunya kali ini kita akan membahas mengenai sekolah finansial bersama CEO Mbak Eki. Mbak Eki, CEO dari Sekolah Finansial Ya, ya. Mbak Eki memang sesuai namanya. Apa? Kan ahli tentang ekonomi, Iya. keuangan dan investasi. Mbak Eki. Eki. Oke, kita mulai kuisnya ya. Oke. Nah ini kayak kuis loh. Gak apa-apa, kita kepengen ngobrol gak hanya duduk, kadang kita berdiri kayak gini, gak apa-apa ya Mas. ini. Oke, kita kepengen tahu Mbak, sekolah finansial. Nah itu apa? Terus apa yang melatar belakangi? Gitu Mbak, biar teman-teman tahu. Monggo. Oke. Iya. Jadi sebenarnya sekolah finansial itu adalah sebuah platform edukasi keuangan gitu, oke. Mas Ya. Setiawan. Jadi memang sebenarnya kalau dicari sebenarnya kenapa sih kita bikin itu sebenarnya dari sebuah masalah gitu. Oke. Masalahnya itu sebenarnya sebagian besar itu terutama di bagaimana cara kita mengelola keuangan. Baik itu pribadi, bisnis maupun juga dalam kita menjalani aktivitas kita di dunia profesional, mau itu profesi apapun seperti itu. Nah, yang menjadi target marketnya dari sekolah finansial. Ini siapa ini, Mbak? Ya, jadi sebenarnya targetnya itu kita memang ada beberapa sasaran ya untuk target di edukasi keuangan itu. Yang pertama tentunya itu di business owner. Nah, business owner ini memang mereka-mereka yang menjalankan usaha gitu, Mas. Mau itu mikro, kalau disebut kalau katanya di bawahnya mikro ada mikri gitu ya kan, sama ada mikri ya. mikri gitu. Nah ini sebenarnya kalau kita sering nyebutnya UMKM. Nah di sini kita anggap UMKM itu adalah sebagai mereka tuh juga business owner gitu ya, namanya agak keren dikit itu business owner gitu ya. Memang mereka adalah business owner di usaha masing-masing. Nah selain itu juga semuanya gitu, bahkan Mas Setiawan dan juga Mas Iwan gitu, yang mereka ini secara profesional juga nih di sini, kita semua pasti juga memerlukan untuk bagaimana mengelola keuangan, terutama keuangan pribadi gitu ya. Walaupun nantinya kita dikaitkan sama bagaimana kita mengelola keuangan langsung dengan pendapatan dan pengeluaran kita di profesi masing-masing. Program-program yang istilahnya ada di sekolah finansial apa aja Mbak ini biar teman-teman tahu ya. Mungkin apakah financial planner for teacher atau for dokter atau apa? Apa aja nih Mbak? Iya, jadi sebenarnya kita ada 6 program nih Mas gitu. Yang pertama adalah yang tadi financial planning for business owner gitu. Memang ini mereka diperuntukkan untuk pengusaha UMKM gitu di seluruh Indonesia gitu ya Mas. Kemudian yang kedua itu di financial planning for professionals. Jadi profesi apapun itu gitu, mau notaris, kemudian pengacara, dan juga mereka yang memang menjalankan profesinya masing-masing ya, profesi banyak sekali gitu. Yang ketiga ini financial planning for doctors, jadi buat dokter-dokter seluruh Indonesia. Nah memang ini kita pisah secara profesional dengan yang di financial planning for profesional, karena memang dokter ini punya semacam aktivitas yang berbeda gitu ya. Selain dia profesional, dia juga menjalani jasanya gitu sebagai seorang dokter. Kemudian ada financial planning for students, ini buat teens gitu. Ya. Nah, ini ternyata pelajar juga perlu ya. Benar sekali. Malah justru dari pelajar sudah bisa mengelola keuangan, bagus ya nanti ke depannya. Iya, betul sekali ya, dari dini gitu ya Mas ya. Jangan dini dono juga boleh. Cowok cewek ya, dini dia dono ya. Terus tadi student, terus satu lagi itu untuk startup, karena memang di era milenial ini startup lagi happening sekali, dan mereka biasanya itu bisa di dunia bisnis startupnya, bisa juga mereka sebagai freelancer gitu Mas gitu. Dan tentunya ini adalah PR mereka untuk bagaimana mereka mengelola keuangan dengan bijak gitu ya. Gitu. Kalau untuk bentuknya sendiri, bentuknya tadi
bentuknya apa tadi kan ada 6 tadi. Bentuknya itu apa? Apakah pelatihan atau Pelatihan, workshop pendampingan atau pendampingan seperti apa? atau memang pelatihan plus mentoring atau Ya. apa? Oke, ya jadi sebenarnya kita punya 3 program itu ya, Oke. Mas Iwan ya. Jadi ada Financial Planning for Development program, coaching program, dan juga mentorship program. Oke. Bedanya memang sebenarnya kalau persamaan ini merekanya untuk development sama coaching program ini lebih ke training memang gitu. Bagaimana kita mengedukasi, tapi tidak hanya di training saja, tapi juga bisa workshop gitu, in-house training maupun public training. Nah, kalau yang mentorship program ini lebih ke pendampingan, Mas Tiawan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa memang kadang nih UMKM merasa bahwa, atau mungkin kita merasa aduh kalau kita bareng-bareng itu kayak mau tanya tuh nggak bebas gitu ya. Nah, akhirnya kita buka mentorship program, tujuannya mereka bisa konsultasi one-on-one session kayak gitu. Oke. Kalau ini Mbak, program-programnya itu bisa dilihat di mana aja nantinya ke depannya. Kan ini setiap kan bulan atau apa mesti ada program-program Ya, tertentu. ada program-program. Di websitenya atau apa Iya. apa Mbak mungkin yang bisa Iya, diceritakan. jadi teman-teman yang pengen tahu lebih banyak gitu ya tentang sekolah finansial, berikut jadwal-jadwalnya, teman-teman juga bisa kunjungi di website kami di sekolahfinansial.com atau juga melalui Instagram juga di sekolahfinansial.com. Nah, gitu. kalau Di situ kantornya, lengkap. kantornya. Oke. Kantornya di Siapa mana? tahu ada yang Kantornya ada di sini. Wah, ya, ini ini ya. sini. Biar lebih lengkap. Iya, Biar ini. langsung dibaca. Nanti kalau saya nyebutnya kecamatannya, nanti Nah. kecamatan luas ya Mas. Nah. Ah, benar-benar. Biar tahu gitu ya. Iya, nanti RT, RW, kecamatan, perdukuhan, wah. Wah. Oke, sebagai penutup, apa aja yang kepengen jenengan sampaikan ke pemirsa terkait dengan sekolah finansial dan manfaatnya apa bagi pemirsa biar makin mengetahui. Nah, Oke, ya. Sebenarnya kalau untuk secara garis besar memang tujuan kami adalah, visi kami adalah bagaimana kita meningkatkan generasi cerdas finansial gitu ya. Yang tadi kalau ada Dini, Dono gitu ya, ya Dini gitu ya, dari sejak dari dini, kecil, dari dari kecil, dini ya. bener Mas, dari kecil. Karena ya itu kalau bisa ya dari student saat kita menjadi mahasiswa kita juga udah bisa mengelola keuangan. Nah, visi kami adalah meningkatkan generasi melek finansial gitu ya, dengan mereka itu punya fokus dengan tujuan masing-masing juga, karena finansial goals setiap orang itu berbeda. Dan SF ini sekolah finansial ini terbentuk adalah bagaimana mengkolaborasikan pengelolaan keuangan tapi juga disesuaikan sama tujuan keuangan masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen meraih ini di 1 tahun ke depan, belum tentu Mas Tiawan sama Mas Iwan punya tujuan yang sama. Pasti Ya. kita punya tujuan yang beda-beda. Dan itu kita mengkolaborasikan itu untuk mereka bisa mengelola keuangannya sesuai dengan tujuan masing-masing. Jadi kita nggak ada compare satu sama lain juga ya. Ya, Kadang ya, pencapaian ya. orang gitu, kadang bikin ini gitu. Jadi bikin nggak bersifat kompetisi tapi menyesuaikan dengan ini ya orang yang Tujuan. bersangkutan Iya, ya, betul tujuan sekali. keuangan untuk apa gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih sekali Mbak Eki yang sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Semoga menginspirasi dan mencerahkan kita semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.